Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Setelah menunggu 2 kali purnama, akhirnya Soap Iller manga One Piece Chapter 1037 dienceritkan juga oleh para opa-opa Korea. Manga One Piece Chapter 1037 mendapatkan judul Suron Hake, atau jika diterjemahkan secara kasar ke dalam bahasa bule, yaitu 8 Trigrams Dragon's Hake. Suron Hake merupakan variasi dari teknik serangan Raime Hake milik Kaido. Manga One Piece Chapter 1037 diawali dengan memperlihatkan kondisi di Ibu Kota Bunga, di mana sebentar lagi acara festival api di Ibu Kota Bunga akan segera berakhir. Shin kemudian berpindah pada pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Kaido meminum sake cap orang tua saat pertarungannya dengan Luffy sedang berlangsung, di mana teknik Suron Hake merupakan teknik milik Kaido ketika dia sedang dalam keadaan mabuk. Akibat pengaruh alkohol, Kaido mengalami beberapa kondisi emosional yang berbeda-beda saat bertarung melawan Luffy, mulai dari sedih, menangis, hingga marah-marah. Kaido menyerang Luffy dengan teknik Gundari Ryuseigun, lalu Luffy membalasnya dengan serangan Gomu Gomu no Rock Gatling Gun. Shin kemudian berpindah sangat jauh ke kastil Pangea di Marijoa, tempat dari kakek Gorosei bersemayam. Para kakek legend tersebut sedang membicarakan mengenai penangkapan dari Nico Robin. Shin kemudian memperlihatkan kapal perang dari pemerintah dunia yang saat ini sedang berada di Wano Kuni. Seseorang dari kapal tersebut menginformasikan pada kakek Gorosei jika mereka melihat sebuah bayangan yang sangat besar. Para tetua Gorosei tak mempercayai kemunculan sosok bayangan tersebut. Bahkan bagi para Gorosei, buah iblis yang dimakan oleh sosok tersebut adalah sebuah legenda. Dan buah iblis tersebut belum pernah muncul lagi setelah sekian ratus tahun lamanya. Di akhir pembicaraannya melalui telepon, para Gorosei membicarakan sebuah buah iblis. Bahkan mereka membicarakannya dengan mengganti nama dari buah iblis tersebut, dengan tujuan untuk menutupi identitas asli dari buah iblis itu. Manga One Piece Chapter 1037 diakhiri dengan memperlihatkan identitas asli dari sosok bayangan yang dilihat oleh kapal perang pemerintah dunia di perairan Wano Kuni. Info dari opa-opa Korea, sosok bayangan tersebut memiliki tubuh besar seperti raksasa, dan buah iblis yang dibicarakan oleh Gorosei bukanlah Gomu Gomu no Mi. Pada akhir manga One Piece Chapter 1037, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya, minggu depan One Piece libur. Manga One Piece Chapter 1037 secara resmi baru akan rilis pada tanggal 16 Januari 2022. Itu artinya, Manga One Piece Chapter 1038 baru akan rilis di tanggal 30 Januari 2022. Itulah seencerit Soap Iller untuk Manga One Piece Chapter 1037. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama berkenaan dengan wawancara baru-baru ini dengan pengisi suara Luffy, Mayumi Tanaka, yang saat ini sudah berumur 66 tahun. Mayumi ditanya mengenai karakternya sebagai Luffy. Dirinya mengatakan jika ia memiliki sakit punggung di usia 40-an tahun, dan saat itulah dia berpikir mungkin tidak akan bisa menyelesaikan One Piece. Mayumi Tanaka memutuskan bahwa pengisi suara Goku, Masako Nozawa, yang saat ini sudah berumur 85 tahun, harus mengisi suara Luffy jika sesuatu terjadi padanya. Selain itu, inilah pendapat Mayumi Tanaka mengenai anime One Piece. Saya berharap anime akan berakhir dalam 7-8 tahun. Saya juga tidak tahu akhir ceritanya, jadi saya ingin terus hidup sampai episode terakhir serial ini. Jika saya akan mati di tengah jalan, saya akan bertanya kepada seseorang yang mengetahui akhir dari cerita One Piece dengan mengatakan, "Katakan, apa yang terjadi di akhir? Aku akan mati sekarang." Ngemeng-ngemeng mengenai harta karun One Piece yang akan terungkap di akhir cerita. Aku berharap itu menjadi sebuah teman atau sebuah ikatan atau sesuatu yang konseptual seperti itu. Namun, Oda berkata kepadaku, "Bukan seperti itu. Harta karun One Piece itu ada, dan saya menantikan akhirnya akan seperti apa," tutup Mayumi Tanaka. Informasi menarik yang kedua berkenaan dengan hal yang sedang viral di kalangan para player Jepang, di mana dalam tulisan kanji Jepang dari nama Kaido dapat diartikan sebagai Joy Boy, atau dapat juga diartikan sebagai Strong Kid.
Banyak sekali teori-teori liar yang berseliweran di Jepang mengenai Kaido yang memiliki arti sebagai Joy Boy. Namun sepertinya orang tua dari Kaido memberikan nama tersebut agar Kaido kelak akan menjadi seseorang seperti Joy Boy. Informasi menarik selanjutnya mengenai wawancara Oda Sensei di suatu acara televisi di Jepang. Oda sangat sibuk ketika dia menggambar manga, bahkan dia sampai tak sempat untuk mandi. Namun, Oda akan menyempatkan untuk mandi dan mencukur bulu-bulu halus yang ada di wajahnya sebelum dia berkumpul dengan keluarganya. Oda kadang merasa sedih ketika menyadari jika dirinya tak memiliki banyak waktu kosong untuk makan malam di restoran seperti orang-orang yang lainnya. Selain itu, Oda berkata jika sebelum rilisnya manga One Piece, dia sangat rajin untuk menghatamkan manga Dragon Ball dengan tujuan agar style gambarannya bisa mirip dengan Akira Toriyama. Informasi menarik selanjutnya masih berhubungan dengan sesi wawancara dengan Oda Sensei di salah satu acara TV yang berjudul Pepper and Summer. Dalam wawancara, Oda ditanya mengenai kepribadiannya dan Oda menjawab jika dirinya adalah seorang yang sangat percaya diri, egois, serta sangat menyukai untuk melakukan makan malam dengan orang lain. Bahkan 1 tahun lalu, Oda Sensei sempat dilaporkan ke polisi oleh tetangganya karena pesta yang diadakan oleh Oda di rumahnya sangat berisik. Selain itu, dalam sesi wawancara kali ini, Oda membuat ilustrasi 2 makhluk mitologi Jepang, yaitu Tengu dan Kappa, dalam wujud cewek uhui, dan beginilah ilustrasinya. Informasi menarik selanjutnya datang dari anak gadisnya Oda Sensei. Ketika teman-teman satu kelasnya sangat antusias ketika menyanyikan lagu dari anime My Hero Academia saat mereka berada di dalam bus sekolah, dia sangat khawatir dan langsung bertanya pada bapaknya mengenai kondisi dari manga One Piece saat ini. "Ayah, apakah manga milikmu benar-benar baik-baik saja?" Dan anak gadisnya Oda pun menggambarkan sesuatu dan bertuliskan, "Terima kasih atas semuanya, ayah." Di mana saat ini gambar tersebut dipajang oleh Oda di studio gambar miliknya. Informasi menarik selanjutnya yaitu mengenai poster promosi dari One Piece Film Red yang diedarkan dalam majalah Weekly Shonen Jump edisi kemarin. Dan beginilah penambahannya. Kemudian, pada anime One Piece episode ke-1005 yang akan rilis pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 akan mendapatkan opening baru, yaitu opening ke-24 dengan judul lagu Paint, yang dinyanyikan oleh grup band asal Jepang, I Don't Like Mondays. Yos nakama, itulah seencerit Shop Iller plus untuk One Piece Chapter 1037. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!